Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman, di sini bersama saya Muslih Abdul Aziz. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang makalah saya yang berjudul tentang ilmu bayan kinayah. Nah, teman-teman, sebelum membahas dari apa sih ilmu bayan kinayah itu, sedikit kita mengulas dulu apa sih ilmu balaghah itu. Nah, ilmu balaghah itu merupakan suatu ilmu yang yang paling sering ditemui lah, nggak sering juga sih, ada kita temui di dalam kalimat bahasa Arab, baik itu berbentuk syair maupun dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, pengertian balaghah sendiri ialah kalimat yang fasih. Yang dimaksud fasih yaitu tepat atau benar dengan situasi dan kondisi. Jadi kalimat yang benar, yang tepat yang diucapkan, dan yang pengucapan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisinya. Itu sedikit pengertian tentang ilmu balaghah. Nah, baik teman-teman, dalam video ini ada sedikit rumusan masalah atau pokok pembahasan apa yang akan kita bahas. Nah, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan ilmu bayan kinayah itu. Yang kedua yaitu apa saja pembagian-pembagian ilmu kinayah. Nah, yang ketiga yaitu tujuan kinayah. Nah, baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu bayan kinayah. Nah, ilmu bayan, kita sedikit membahas tentang ilmu bayan, gambaran saja. Ilmu bayan secara bahasa yaitu artinya al-kashfu, yang artinya yaitu mengungkapkan, dan juga al-idahu, yang artinya menjelaskan. Nah, sedangkan secara istilah ada yang berpendapat bahwa ilmu bayan yaitu dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui, mendatangkan suatu makna yang dikehendaki mutakallim atau orang yang berbicara dengan berbagai cara yang sebagiannya berbeda dengan sebagian yang lain dalam menunjukkan kejelasan makna tersebut. Nah, itu adalah sedikit pengertian tentang ilmu bayan. Sedangkan maudhu atau sasaran ilmu bayan adalah lafadz-lafadz bahasa Arab. Jadi sasarannya dari ilmu bayan itu sendiri yaitu lafadz-lafadz bahasa Arab dari sisi majas dan kinayah. Nah, kita akan di sini membahas tentang kinayah. Kinayah berasal dari lafadz, tentunya lafadz bahasa Arab yang mengatakan kana yakunu atau kana yakni kinayatan, yang berarti, yang artinya menerangkan sesuatu dengan perkataan lain atau mengatakan dengan kiasan atau sindiran. Nah, dengan kiasan atau sindiran itu secara bahasa pengertian kinayah. Nah, sedangkan secara istilah kinayah ada yang menyebutkan begini: lafdun uridu bihi lazimun ma'nahu ma'a jawazi iradati dalikal makna. Artinya yaitu lafadz yang dikehendaki kelaziman maknanya serta bisa diartikan dengan makna aslinya itu sendiri. Nah, itu pengertian secara istilahnya. Contohnya seperti lafadz tawilun najadi ae tawilul qomati. Nah, artinya yaitu panjang sarung pedangnya, tawilun najadi, panjang sarung pedangnya. Maksudnya adalah dia itu panjang postur
tubuhnya. Nah, jadi yang dimaksud dari lafadz tawilun najadi yaitu yang arti adalah panjang postur tubuhnya, itu adalah makna lazim, makna yang sering digunakan atau yang lumrah digunakan. Nah, tapi juga bisa diartikan dengan makna aslinya yaitu panjang sarung pedangnya. Nah, itu adalah sedikit pengertian kinayah. Nah, lanjut pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu pembagian ilmu kinayah itu sendiri. Nah, di sini dilihat dari segi maknanya atau mukana'anhu atau lafadz yang digunakan sebagai kinayahnya. Kinayah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kinayah an syifat. Kinayah an syifat ini artinya yaitu mukana'anhu-nya atau yang menjadi kinayahnya tadi berupa sifat yang menetap di mausufnya atau yang menentukan sifat untuk mausuf. Nah, kinayah an syifat ini terbagi menjadi 2, yaitu kinayah qoribah dan kinayah ba'idah. Nah, contohnya kathirur romadi, artinya yaitu banyak abunya. Nah, yang dimaksud bukanlah makna yang sebenarnya banyak abu, tetapi maksudnya itu yaitu menunjukkan makna yang lazim, yang lumrah digunakan. Ini yang dimaksud banyak abunya itu orang yang banyak menyalakan api. Nah, orang yang banyak menyalakan api berarti orang yang sering memasak, orang yang banyak memasak. Nah, kemudian orang yang banyak memasak berarti banyak tamunya. Sedangkan orang yang banyak tamunya berarti itu adalah orang yang dermawan. Nah, jadi maksud dari contoh kathirur romadi yang bermakna banyak abunya yaitu menggambarkan atau sindiran sebagai seorang yang dermawan. Nah, kemudian yang kedua yaitu kan tadi kinayah an sifat, kemudian yang kedua ini yaitu kinayah an nisbat. Kinayah nisbat. Yang dimaksud kinayah nisbat atau yaitu kinayah yang mukana'anhu-nya berupa mausuf pada kinayah yang berupa mausuf. Nah, contohnya seperti lafadz al-majdu baina thawbihi wal kirami tahta ridaihi nisbatul majdi wal kirami ilaih. Kemuliaan artinya kemuliaan itu di antara 2 bajunya. Kedermawanan itu di bawah selendangnya. Nah, kemuliaan dan kedermawanan seseorang itu dijadikan kinayah dengan kata-kata di atas karena wujudnya sifat tersebut tidak bisa lepas dari orang yang disifati, dan tidak ada orang yang disifati kecuali orang yang memiliki 2 pakaian dan selendang itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kinayah ghairu sifat wala nisbat. Nah, kinayah yang tidak sifat dan tidak nisbat. Contohnya seperti ada ucapan penyair gini, ad-dharibaini bikulli abyad mahdam wa ta'inina mujama'u li'adgon fa innahu kana bijamil adgon anil qulub. Nah, artinya begini, saya memuji atau orang penyair tersebut memuji orang-orang yang memukul dengan setiap pedang putih mengkilat yang tajam, dan orang-orang yang menusuk dengan tombaknya di beberapa tempat kumpulnya kebencian. Nah, penyair tersebut membuat kinayah dengan kata-kata tempat berkumpulnya kebencian. Yang dimaksud tempat berkumpulnya kebencian ini yaitu seolah-olah itu mengatakan orang-orang menusuk, orang-orang tadi yaitu menusuk hati lawannya. Hati lawannya, karena itu tadi, kata hati itu merupakan sifat atau nisbat. Karena tempat kumpulnya kebencian itu ada di hati. Nah, jadi itu adalah sebuah kinayah. Kinayah ghairu sifat wala nisbat. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari kinayah. Nah, di sini ada sedikit beberapa tujuan dari kinayah itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai untuk menjelaskan. Contohnya seperti lafadz qoro'a Ahmadu sinnahu. Artinya itu Ahmad menghentakkan giginya. Ya, di sini maksud menghentakkan giginya itu menjelaskan bahwa Ahmad itu sedang
marah. Nah, ini tujuan dari yang pertama, menjelaskan. Yang kedua, contohnya yang fungsi tujuan dari kinayah itu yaitu untuk meringkas kalimat. Contohnya, fulanun mahzulul fasili. Si fulan itu kurus anak sapinya. Maksud kurus anak sapinya itu apa ya? Kurus anak sapinya mungkin badannya yang kecil, yang kurus, ya mungkin itu dari perawakannya itu adalah seorang yang kecil. Nah, itu adalah meringkas sebuah kalimat. Ketiga yaitu mengganti dengan kata-kata yang sebanding karena dianggap jelek. Misalkan contohnya wa thaqilus sam'i, artinya yaitu dia berat pendengarannya. Nah, jadi contoh thaqilus sam'i ini adalah sebuah kata-kata yang mengganti kata-kata yang lain, karena kata-kata lain itu apabila digunakan itu dianggap jelek, maka menggunakan thaqilus sam'i, berat pendengarannya, atau seorang yang tuli, bisa dikatakan tuli. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk memelihara kesopanan. Yang dimaksud memelihara kesopanan yaitu menghindari kata-kata yang dianggap malu untuk diungkapkan. Contohnya seperti lafaz au lamastumun nisa, kemudian diganti menjadi au jama'tumun nisa, atau sebagian tafsir mengatakan al-ana basyiruhunna, kemudian diganti menjadi al-ana jami'uhunna. Nah, gitu contohnya. Kemudian tujuan yang kelima atau tujuan yang terakhir yaitu untuk menutupi nama orang, Contohnya seperti lafaz ahlud dari. Ahlud dari artinya yaitu penghuni rumah. Yang dimaksud penghuni rumah ini adalah istrinya. Nah, itu berfungsi untuk menutupi nama orang. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari kinayah. Baik teman-teman, itulah sedikit dari saya pembahasan tentang salah satu ilmu bayan, yaitu kinayah itu sendiri. Mohon maaf apabila pasti banyak sekali kekurangan, baik dari saya menjelaskannya atau dari penjelasan saya tidak memberikan suatu pemahaman. Saya mohon maaf, karena di sini saya juga jujur masih belajar, masih tahap awal belajar ilmu balaghah itu sendiri. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.